Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita tetap dalam sukacita yang besar di dalam Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita akan ambil di dalam Filipi 4 ayat 4. Dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Arti kata senantiasa itu adalah kita diharuskan bersukacita dalam situasi apapun. Bersukacitalah, sebuah kata yang sangat indah untuk diucapkan, karena banyak orang mengaitkan kata bersukacita ini dengan peristiwa-peristiwa yang menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti hari ulang tahun, ucapan syukur karena kenaikan jabatan dan gaji, anak kita yang mungkin lulus dari universitas, kita mendapatkan berkat yang begitu besar dari Tuhan. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, kita diwajibkan untuk bersukacita dalam keadaan apapun. Bersukacita telah senantiasa dalam situasi apapun yang kita hadapi. Karena di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika pengharapan kita belum menemukan titik terang, kita diminta untuk terus bersukacita. Even kita menghadapi tekanan, persoalan dalam hidup kita harus terus sabar dan terus bersukacita. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 12. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-15 dikatakan di sana, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ada kata kebahagiaan. Kata kebahagiaan itu adalah padanan katanya sukacita. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, dikata firman Tuhan. Nah, kenapa kita harus bersukacita, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Karena dari hati yang bersukacita akan hadir puji-pujian kepada Tuhan. Dan puji-pujian yang hadir dari hati kita yang bersukacita itu akan menghadirkan hadirat Tuhan yang begitu besar. Satu peristiwa kita ingat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 40. Di sana terjadi suatu peristiwa di mana pada saat Rasul Paulus dan Silas dipenjarakan di kota Filipi. Di dalam ayat 25 dikatakan di sana, Rasul Paulus berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah pada saat kehidupan mereka berada dalam tekanan, dalam penyesakan, di dalam penjara. Mereka bersukacita dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan saudara tahu peristiwa yang terjadi di ayat 26, maka akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Jadi ketika kita bersukacita dalam kesesakan kita, dan dari hati yang penuh sukacita itu lahir puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan hadir dalam puji-pujian kita, Dia bertata di atas puji-pujian kita, maka peristiwa besar akan terjadi. Mungkin kehidupan kita merasa terpenjara. Mungkin kehidupan kita lagi dalam keadaan merasa terbelenggu dengan sesuatu. Tetapi ketika hati kita paksa untuk bersukacita dan lahir puji-pujian yang begitu besar dari hati kita, maka Tuhan turun bertahta di atas puji-pujian. Dan bukan cuma bertahta, Tuhan akan melakukan peristiwa besar dalam kehidupan kita. Dia akan menggoyahkan pintu-pintu, jeruji-jeruji besi penjara,
dan Dia akan melepaskan belenggu dari kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang menang, kita akan bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Sebab itu firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun kita diwajibkan untuk bersukacita, diharuskan untuk bersukacita senantiasa, seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa, sebab itu kukatakan kepadamu, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Inilah firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Baiklah kita bersukacita dalam kehidupan kita senantiasa. Haleluya, amin.